Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fitriansyah, dengan NIM 0494039943 Prodi Sistem Informasi. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video pengerjaan tugas 2 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Jadi pada tugas 2 kali ini mahasiswa hanya diberikan satu soal dengan 5 subsoal. Jadi untuk ketentuannya sendiri di sini ada data set yang sudah diberikan. Lalu ada beberapa library yang akan digunakan pada pengerjaan tugas kali ini. Oke, langsung saja di sini saya clear dulu untuk konsolnya. Untuk langkah pertama, di sini saya akan import data yang sudah di-download tadi. Oke, data read CSV lalu path-nya. Ntar saya copy path-nya dulu. Mana? Oke. Aduh, gak bisa di copy. Bentar. Ini pakai backslash. Lalu apa? Nama filenya. Nah, .csv. Oke, datanya masuk. Di sini kita coba debug isinya apa aja. Di sini isinya masuk ya, ada 499 baris. Oke, lanjut. Untuk package-nya sudah saya install tadi sebelum saya record. Lalu di sini kita coba bersihkan dulu ya datanya mungkin. C, data C, C, data, C, pendapatan, kebahagiaan dalam array. Oke, enter. Undefined column selected. Kenapa gak bisa? Saya coba copy paste. Oke, bisa ya. Tadi ada sedikit typo. Oke, lanjut. Sini kita bersihkan lagi dengan commit data. Kenapa jadi plus? Ctrl C. Tadi sampai omit. Enter. Sorry, typo lagi. NA. Oke. Lalu untuk pendapatan dikalikan 10.000. Oke. Data pendapatan kalikan 10.000. Oke, enter. Oke, saya coba bersihkan konsolnya, lalu coba debug lagi datanya. Oke, sekarang jadi lebih bersih ya untuk row-nya. Tadi kan ada label X-nya. Untuk pendapatannya juga sudah dikalikan 10.000. Oke, lanjut. Jadi di sini ada pembuatan histogram untuk variabel kebahagiaan. Histogram data data
kebahagiaan, namanya keba apa ya? Variabel kebahagiaan, sumbu X-nya labelnya adalah kebahagiaan, lalu color saya pakai apa ya, blue aja, lalu bordernya deh border black. Oke, enter. Oke, jadi di sini udah masuk ya histogram dari variabel kebahagiaan. Jadi di sini range-nya itu ada dari 0 sampai ke 7. Lalu untuk sumbu Y-nya atau frekuensinya dia ada dari 0 sampai ke 60. Di sini dapat dilihat data frekuensi yang paling bahagia itu ada di nomor 4, nomor 2, lalu nomor 5. Untuk yang paling rendahnya itu ada di nomor 7, ada nomor 0. Oke, lanjut ke poin yang selanjutnya. Oh ya, untuk interpretasinya sendiri, jadi distribusi nilai kebahagiaan tampak menyebar ya, dengan pola mendekati kurva lonceng atau bell shape. Nah, namun di sini dia tidak sepenuhnya simetris. Jadi terdapat penumpukan pada bagian tengah dan ekor yang memanjang di sisi kanan. Lalu ini bisa diartikan juga sebagian besar responden memiliki tingkat kebahagiaan pada kategori menengah, seperti yang saya bilang tadi. Namun terdapat kelompok kecil dengan tingkat kebahagiaan lebih tinggi. Distribusi ini masih tergolong mendekati normal, sehingga data ini layak digunakan dalam analisis ya. Lalu lanjut ke poin B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Lalu interpretasikan hasil grafiknya. Oke. Sini pakai plot. Data ke kok gak ada pendapatan kebahagiaan, labelnya pendapatan kebahagiaan, lalu sumbu X nya adalah pendapatan, sumbu Y nya kebahagiaan, lalu apa lagi ya, PCH 19, color sky blue. Oke, enter. Oke, jadi di sini dapat dilihat ketika dia pendapatannya lebih besar, nilai kebahagiaannya cenderung lebih tinggi ya. Lalu ketika dia pendapatannya lebih kecil, nilai kebahagiaannya cenderung rendah. Jadi poin ini pada scatter plot membentuk pola yang cenderung naik dari kiri ke kanan. Jadi ketika dia pendapatannya lebih tinggi, ini cenderung naik untuk kebahagiaannya. Nah, hal ini juga menggambarkan pola sebaran yang menanjak ini mengindikasikan hubungan linear yang positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Jadi, regresi linear ini relevan ya untuk digunakan dan memodelkan hubungan kedua variabel ini. Oke, lalu lanjut ke poin C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasilnya. Oke.
Jadi saya hapus dulu, saya buat variabel baru model lalu lm kebahagiaan pendapatan, lalu datasetnya dari data tadi. Enter. Oke, muncul ya model summary model. Oke, jadi pada poin cek kali ini, jadi dapat dilihat output regresi yang diperoleh nilai koefisien ini bertanda positif pada variabel pendapatan. Nah, ini mengartikan bahwa setiap kenaikan pendapatan sebesar satu satuan, ini sebelumnya sudah dikalikan 10.000, tingkat kebahagiaannya meningkat sejumlah nilai koefisien tersebut. Lalu untuk nilai p-value kurang dari 0,05, sehingga pendapatan secara statistik berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan. Selain itu, R-squared menunjukkan proporsi variasi kebahagiaan yang dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan. Jadi semakin tinggi nilai R-squared, semakin kuat pengaruh pendapatan dalam menjelaskan tingkat kebahagiaan responden. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan prediktor yang signifikan dalam meningkatkan kebahagiaan. Lalu lanjut ke poin D. Gunakan perintah plot untuk cek homoskedastisitas, lalu interpretasikan. Oke, ini clear dulu. Plot model, lalu hit return to sending plot pair f row dengan c. Oke. Jadi sebaran residual tampak menyebar secara acak di sekitar garis horizontal 0 tanpa pola tertentu yang membentuk kurva. Jadi dia lurus tanpa membentuk kurva. Jadi hal ini menunjukkan bahwa ragam residual itu relatif konstan untuk semua tingkat value. Jadi dengan demikian dapat diasumsikan homoskedastisitas terpenuhi dan model regresi dapat dikatakan reliable untuk digunakan dalam statistik. Lalu terakhir yang E, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah berikut. Plot data points pada grafik, tambahkan garis regresi linear, tambah persamaan untuk garis linear, lalu beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Oke, untuk poin terakhir langsung saja. Oke, ini kita exit dulu, lalu clear. Ini pakai ggplot, masukkan datanya, koma sumbu X pendapatan, Y itu kebahagiaan, tambah geometry point color blue, color tambah smooth, SA false, color red, start
recline equation label Y max kebahagiaan label X min pendapatan color dark red, lalu ditambah labs title hubungan antara pendapatan kebahagiaan X pendekatan rupiah tingkat could not find ggplot. Ini sepertinya belum dipakai dari ggplot 2. Ini ada error. Saya coba debug dulu. Lanjut. Ternyata tadi ada beberapa package yang belum di load ya, sama ada yang belum diinstal juga. Jadi untuk kodenya tadi sudah jalan, lalu untuk outputnya ini di sini ada di sebelah kanan plotnya. Jadi untuk interpretasinya sendiri, jadi grafik ini menunjukkan titik-titik data yang menggambarkan hubungan antara pendapatan dengan kebahagiaan. Garis regresi merah yang menanjak ini dari kiri ke kanan ini mempertegas bahwa peningkatan pendapatan itu diikuti dengan peningkatan kebahagiaan juga. Jadi semakin meningkat pendapatannya, maka untuk kebahagiaannya juga meningkat. Jadi persamaan regresi yang tertera di grafik, dia ini menggambarkan model matematis yang digunakan untuk memprediksi kebahagiaan berdasarkan pendapatan. Lalu visualisasi ini juga memberikan pemahaman yang jelas dan mudah dipahami mengenai pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Untuk tugas 2 kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.